hak bagi seluruh warga negara, termasuk bagi para penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif menekankan pada pemerataan pendidikan untuk semua atau education for all, yang artinya semua anak, baik yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang mendukung program pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 4, yakni menciptakan pendidikan yang berkualitas. Untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif ini, pemerintah telah mengerahkan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan melakukan bimbingan teknis guru inklusif dan program guru penggerak. Sebenarnya pendidikan inklusif kalau dulu mah inklusifnya termasuk yang apa ya, disebutkan kurang apa jadi sekolahnya harus sekolah khusus. Nah kalau dulu harus masuk ke SLB lah, tapi pandangan orang di sini yang sekitar sini aja, karena mereka memang memasukin anak ke SLB itu disangkanya apa gitu, karena mungkin kebanyakannya di SLB seperti apa, jadi mereka nggak mau memasukkan anak seperti itu. Kalau sekarang guru kelas di SD tuh diwajibkan ikut ya seminar inklusi lah, tentang program apalah pemerintah mengadain, jadi sedikitnya, nggak sedikit sih, banyak mengetahui harus seperti apa guru SD yang profesinya bukan SLB. Kan kalau SLB mah beda ya pembelajarannya, kalau di SD kan umum gitu. Jadi ada caranya seperti apa menangani anak yang inklusif. Kan kalau di sini yang banyaknya tuh yang bacanya masih kurang, terus kadang-kadang mengenal buku juga masih kurang. 90%. Kan kalau guru SD udah satu tahun aja yang harus inklusi aja yang diperhatikan. Kan karena kalau satu kelas tuh banyak yang udah bisanya, tapi kan mereka juga perlu perhatian gurunya. Jadi ya kalau menurut ibu mah baru 95% lah, yang 5%-nya aja yang belum tertangani. Karena kan di SD mah kadang-kadang kalau jumlah peserta didiknya banyak, mau tidak mau terpecah-pecah. Kalau di sekolah yang khusus, mereka kan cuma satu kelas paling cuma 10 orang, gurunya bisa jadi 2, jadi mereka terperhatikan gitu. Kalau di SD mah ya mau tidak mau, paling nanti kalau misalnya tidak tercapainya di kelas 1, naik ke kelas 2, guru kelas 2-nya yang harus itu lagi gitu. Kalau di kelas 2-nya belum sampai juga, di kelas 3-nya terus aja. Kalau di SD itu berlanjut, kan kalau di SLB mah tidak ya, karena mereka satu kelas itu kan terbatas sedikit, jadi gurunya khusus terus tahu seperti apa harus menanganinya. Kalau di SD mah udah ada ilmunya juga, misalnya udah ikutan workshop, udah ikutan seminar atau tentang inklusi, tapi karena satu kelasnya banyak orang, terus ya inklusinya kan cuma berapa persen, jadi mungkin gitu ya, paling cuma 95%-an lah, 5%-nya bagus aja. Mereka inklusi karena kan tidak semua orang yang inklusi yang masuk terus ke SLB, karena mereka paling cuma kurang baca menulisnya aja. Kan kalau yang itu sebenarnya di SPK masih bisa workshop khusus misalnya guru. Jadi kadang-kadang satu sekolah tadi ditunjuk nih satu orang yang khusus buat ikut inklusi. Jadi nanti kalau dia udah ikut seminar itu biasanya suka share ilmunya. Jadi dikasih tahu harus apa, kalau nggak dikasih apa, ada print out itunya, jadi bisa dibaca gitu. Itu sekolah mah ya itu salah satunya paling ada di luar kelas, tambahannya biasanya di luar kelas. Kalau misalnya yang nggak bisa baca atau misalnya nulis, kalau nulisnya sebenarnya di sehari-hari di kelas juga asal diperhatikan aja. Kalau misalnya yang di luar kelas biasanya yang itu yang membacanya, karena misalnya pengen di rumah aja mau les itu guru kelasnya masuk itu udah khusus biasanya ada. Jadi menanganinya beda, sama dengan buat ulangan juga. Nah ulangan biasanya suka dibedain karena mereka yang normal kalau disuruh baca ngerjain tugas biasa. Kalau yang ini biasanya dirubah. Kalau mereka misalnya yang umum dikasih soalnya 30 soal, kalau yang ini mah dikasih 10 soal juga. Kadang-kadang ada yang beres, ada yang enggak, karena mereka
anak-anaknya mungkin nulis lama atau misalnya pengetahuan itunya bacanya kurang kan, jadi kadang-kadang ya dibimbing sama gurunya juga cuma nulisnya lama gitu. Jadi dibedainnya mungkin dari situ aja sih, dari apa dari RPP-nya juga karena kan khusus, terus dari ulangan misalnya kalau sehari-hari jadi yang lain dikasihnya 5, yang ini cuma 2 gitu sih. Ada kalau masalah RPP. Kemudian ibu bagaimana sarana dan prasarana pendidikan. Sarana prasarana sebenarnya tergantung sekolahnya masing-masing. Jadi tingkat inklusinya tuh seperti apa di tiap sekolah kan pasti beda-beda. Kalau di sini biasanya yang kebanyakan yang khusus tuh yaitu antara nulis dengan baca. Yang lainnya yang hiper yang itu masih bisa ditangani ya. Kalau yang itu yang nulis sarananya pasti disediakan. Tergantung kebutuhan kepala sekolah itu. Terus dianggarkan juga di dianggarkan khusus buat tambahan apa, asal kepala sekolahnya menyetujui fasilitas. Harapannya mudah-mudahan mah tiap tahun biarpun ada anak-anak yang inklusi mudah-mudahan bisa jadi. Jadi kalau harapan ibu mah harapannya harusnya mah orang tua yang di rumah yang ngerti. Mereka kan hampir berapa jam ya di rumah dengan ibu, dengan orang tua lah gitu ya, kalau enggak dengan neneknya, dengan bibinya, pamannya, ibunya, bapaknya. Kalau di sekolah kan anak kelas 1, kelas 2 paling cuma berapa jam sekolah. Jadi kurangnya teh ya kurang itu. Harusnya kan yang pertama kali harus tahu itu orang tua. Jadi nanti orang tuanya ngasih tahu kualitas anak saya seperti begini. Jadi nanti guru di sekolah tinggal melanjutkan aja, karena yang lebih banyak memberitahu atau mungkin memahami karakternya pasti anak guru. Mudah-mudahan mah orang tuanya sekarang pada ngerti gitu. Jadi kalau anak itu kurangnya seperti apa harusnya diperhatikan, lebih diperhatikan. Sejatinya pendidikan inklusif merupakan hal yang sangat penting dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dalam Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Untuk itu, mari bersama wujudkan pendidikan